Sandi, Dea, Yusril, Yanda, mulai dari yang pertama untuk yel-yel dan patung dari tim Andika. Silakan, ya, yel-yelnya. Yang lucu, yang lucu. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke IKEA. Pulangnya dikejar-kejar Satpol PP. Nih kita tim Dea yang punya gelar BKP. Iya ya. Kalau kau suka hati pukul Dea. kalau kau suka hati pukul Dea, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati dukung Dea, Dea, Dea. Lihat Mbak Yosi merah banget ya. Malu banget ya. Selanjutnya Pak Yanda, Dor. Silakan. Koordinator Margonda. Kami dari tim Yanda. 1, 2, 3. Ayo. 1, 2, 3. Kami dari tim Yanda. Tim Yanda. Kami dari tim Yanda. Tim Yanda. Oke, selanjutnya persiapkan tim Mas Yusril, dipersilakan untuk yel-yel dan ininya. Wah, Faruk. Silakan. Ke pasar bawa batu kerikil. Kenalin kami tim Yusril. Ini yang dari tim Yusril. Tim Yusril. Tahun ini Cowok semua. tim Yusril tahun ini Oh, Yoyo dan Mina ini. Oke, selanjutnya Mbak Mas Aldi. Kalau boleh di tengah enak seru. Maju. Di dunia ada banyak negara. Cakep. Tidak heran jika banyak huru hara. Cakep. Terus kobarkan semangat yang membara, optimis, yakin bisa jadi juara. Lanjut. Tadi Kami dari tim Sandi. tim Sandi Bisa. Oke. Apakah para tim sudah siap? Tes untuk bel. Oke, sudah siap? Pertanyaan pertama akan diberikan oleh Pak Indra terlebih dahulu, Pak. Silakan. Pertanyaan pertama, mohon diperhatikan karena tidak ada pengulangan. Yang susah dulu ya. Ya. Biologi. Kromosom ada 2 jenis. Ada
XY. Ada laki, ada perempuan, ada yoyo, ada mini. Demikian pula dengan organisasi, ada perusahaan, ada karyawan. Tapi berbeda dengan iuran pensiun. Kalau iuran pensiun dibayar oleh perusahaan, kok bisa dibiayai? Kenapa kalau yang dibayar karyawan tidak bisa dibiayai? Nah, bisakah Anda jelaskan dari sisi akuntansinya kenapa tidak bisa dibiayakan? Ayo dijawab. Waktunya. Saya kasih stopwatch ya. Oke. Silakan. Kami dari tim Sandi terkait pertanyaan kenapa iuran pensiun tidak dapat dibiayakan di perusahaan, itu karena dia masih di provisi, Pak, belum masuk ke laba rugi, masih di neraca. Gak ada Pak, sama. Jawabannya salah. Minus 50. Dari sisi akuntansi tadi kan ya. Jadi kenapa tidak bisa dibiayakan kalau dibayarkan karyawan? Karena ketika karyawan itu kan sudah dibebankan dulu melalui beban gaji, service expense pada bank gitu misalnya. Nah, service expense itu kalau dipotong lagi kemudian dibayar lagi, itu berarti terjadi jurnal 2 kali. Itu alasan akuntansi kenapa iuran pensiun yang dibayarkan oleh karyawan tidak bisa dibiayakan. Jadi pajak sudah sesuai. Gitu. Oke. Oke, skor sementara minus dari Mas Andi tersisa 50. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Akbar. Dipersilakan, boleh maju, boleh di tempat. Ya aja beneran kan. Kalau saya mah gampang. Saya nggak melakukan. PPN nih. Nah, ini ada PT Sumber Energi, perusahaan manufaktur, menjual barang hasil produksinya. Ada yang di dalam negeri dan ada yang ekspor. Nah, dalam bulan Juni tahun 2025, perusahaan menjual barang ke dalam negeri senilai 100 juta. Dan mengekspor barang sebesar 50 juta. Pertanyaannya, berdasarkan undang-undang PPN, atas transaksi tersebut, bagaimana perlakuan PPN-nya dan dasar hukumnya apa? Aja. Oke. 10 detik pertama. Oke. Lagi take release. Silakan Ibu Mirna yang sudah memegang mic. Untuk PPN atas penjualan dalam negeri itu dikenakan PPN sebesar 1,1, untuk ekspornya 0 rupiah, 0% atau 0. Kemudian dasar hukum undang-undang PPN, Pak. Undang-undang PPN itu banyak tuh, yang dalam negeri pasal berapa, yang luar negeri pasal berapa itu? Dasar tadi yang dalam negeri kena 9%, yang ke luar negeri 0%. Itu dasar hukumnya apa? Dalam negeri itu berarti dia pasal 4 karena termasuk penyerahan dalam daerah pabean. Yang luar negeri 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Pak Pat, keputusannya ya, karena kurang lengkap jadinya saya ambil 50. 50. Pasal 4 diikut oleh pasal 7. Kembali 100. Skor Sandi. Selanjutnya Pak Sis, boleh
Ya, sudah siap. Siap. Indikasi ada 3. Yang bea cukai udah tahu ya. Pertanyaan gampang. Yang ada. Kalau kita sebagai seorang impor, apa kita melakukan importasi suatu barang yang ada, dan setiap pemeriksaan di bea cukai itu akan selalu dikenakan biaya masuk PPN dan PPH. Nah, apa yang disebut di sini kalau misalkan di pajak bisa SKPLT atau orang bayar SKPKB, kalau di bea cukai adalah notul atau tambah bayar. Terdengar kan belum? Belum. Silakan jawab dulu. Jawab dulu. Langsung berhenti ya pertanyaannya ya. Silakan Mas Adi jawab. SKB KBT. Apakah itu atau dilanjutkan pertanyaannya? Kalau dilanjutkan berarti artinya Mas Sandi sudah salah menebak nih. Salah berarti menebak. Tetap dilanjutin soalnya. Salah. Maksud saya bukan seperti itu. Oke, minus 50 dulu. Lanjutkan pertanyaannya Pak Sis. Makanya jangan kita dulu. Pertanyaan saya, andai kata kita ngomong keberatan dan banding. Andai kata tadi seorang importir mendapatkan penetapan dari pejabat bea dan cukai, itu dapat menunjukkan keberatan pada siapa? Sayang sekali, gampang kan? Sudah tahu? Coba tebak siapa? Enggak dilempar, tapi udah pada siapa? Jawab aja. Iya. Kalau ada siapa? Ada yang tahu? Ayo. Iya. Pada siapa, Bro? Udah mau lihat aja. Kanwil kepada Dirjen Bea dan Cukai. Untuk jawab. Oke ya. Oke. Hati-hati ya. Selanjutnya silakan Pak Nur. Jawaban salah atau benar tadi juga dihitung ya Pak ya? Oh ya, oke. Oke, selanjutnya Pak Nur, silakan. Oke, teman-teman. Tommy yang hobinya balapan adalah seorang pengusaha muda yang cukup sukses. Pengusaha neto dari usaha Tommy pada tahun 2024 adalah sebesar 1,5 miliar rupiah. Pada tahun itu pula, tahun 2024, Tommy mendapatkan warisan sebesar 3 miliar. Dan untuk pengurusan warisan tersebut, Tommy mengeluarkan biaya sebesar 100 juta rupiah. Berapakah penghasilan neto Tommy yang didasarkan untuk menjadi dasar penghasilan kena pajak tahun 2024? Ayo, cepat. Lima. Oke Dea. Nandika. Ini dia. Berapa? Salah. 2,6 M salah. Oke, minus 52 ya. Kalau banyak apa? Jawabannya cuma 1,5 miliar kan yang itu warisan. Jangan tergesa-gesa. Jangan lupa. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Rahmat ya. Pak Rahmat umum ya, pertanyaan umum. Silakan Pak Rahmat. Tes. Tolong perhatian. Baca dulu. Pertanyaan umum. Saya. Aku adalah sebuah bilangan. Ya.
Aku di antara 0 sampai 10. Aku adalah bilangan prima. Jika aku dikalikan 10, dikurangi diriku sama dengan 18. Berapakah aku? Berapa Pak? 18 sih. Ya. Aku adalah bilangan prima antara 0 sampai 10. Jika dikalikan 10 dan dikurangi diriku, hasilnya dikurang aku adalah 18. Konsonan X 10X dikurang Oke, jawabannya Mirna? Betul, Mirna ahli matematika. 10X kurang X sama dengan 18. Gila. Oke, keren banget yang lain. Sekarang pertanyaan Pak Wahyu tentang apa? Tentang umum ya. Selanjutnya silakan Pak Wahyu. Oke. Sebagaimana kita ketahui kan beberapa tahun terakhir ini sering banyak naturalisasi ya yang dilakukan oleh PSSI ya. Untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Di Indonesia itu ada beberapa asas kewarganegaraan yang dianut. Sebutkan. Silakan. Asas kewarganegaraan yang dianut terkait apa? Nanti itu keputusan pemberi soal ya. Silakan dijawab dulu apakah salah atau minus 50 atau separuh. Naturalisasi. Siapa? Sandi. Ada dua Pak. Ya. Ius Soli sama Ius Yusri lagi. Benar. Satu lagi lupa Pak. Jangan dijawab kalau satu lagi nggak bisa. Jadi nggak bisa dilempar ya. Berarti asas kewarganegaraan di Indonesia itu ada dua, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Karena dapat satu, ya kasih 50 lah. Mirna optimis juara Mirna. Mini Pak Indra selanjutnya. Silakan Pak Indra pertanyaan selanjutnya. Ya, apa ya? Lingkungan hidup. Manusia diminta untuk menjaga lingkungan hidup. Ya. Kalau digali potensinya, maka perlu dilestarikan. Boy, Boy peserta jangan. Siapa korbannya ya? Reno deh. Reno memutuskan untuk mengambil hak pengelolaan hutan senilai 10 miliar. Pada tahun ini bagian hutan yang tidak dapat digali karena keterbatasan waktu ada sekitar 25%. Pertanyaannya, jika Reno ingin melakukan penyusutan, berapa nilai penyusutan yang dapat diakui oleh perusahaannya Reno? Silakan dijawab. Penyusutan atas 10 miliar hutan ini. Susah sih. Saya beri waktu ya, 20 detik jika tidak ada. Bel 5
minus 50 semua apa? Saya start dari sekarang. 20 detik untuk menentukan tahu atau tidak tahu. (19:20). Oke. Ada yang jawab. Oke, saya beri kesempatan untuk menjawab. Silakan Mas Sandi dan Mbak Mirna atau Mas Radit. Jawabannya 0 dikarenakan itu kan tanah jadi tidak ada penyusutan. Silakan Pak Indra. Ini hak pengelola hutan, Hak? bukan tanah. Jadi kalau di pasal 11A Undang-Undang PPH itu maksimal yang boleh disusutkan adalah 20%. Jadi tinggal 20% dikali 10. Itu aja. Minus 50. Tim Sandi sangat aktif sekali. Luar biasa, luar biasa. Oke, selanjutnya lanjut Pak Akbar, silakan pertanyaannya Pak. Timnya Anda tetap tenang. Ini pertanyaan yang gampang lagi nih. Ini ada PT ABK ya. Ini melakukan penyerahan BKP tanggal 10 Juli 2025. Tapi kemudian dia faktur pajaknya itu diterbitkan tanggal 15 Juli 2025. Pertanyaannya, nah terhadap faktur pajak ini bagaimana perlakuan terhadap faktur pajak ini? Jadi artinya apakah faktur pajak ini sah? Kemudian kalau misalnya sah, apa alasannya? Kalau tidak sah, alasannya apa? Terus implikasinya apa? Kalau misalnya dia sah. Oke, Mas Fahrul. Faktur pajaknya dianggap sah, cuman telah terbit faktur. Mau ditambahkan Mas Fahrul alasannya? Karena penyerahan BKP-nya terjadi pada saat 10 Juli, namun faktur pajaknya diterbitkan pada saat 15 Juli. Implikasinya apa? Implikasinya? Implikasinya terhadap faktur pajak ini dikenakan Ada konsekuensi hukumnya kan? denda atau sanksi. Fakturnya tetap sah, tapi implikasinya sih lebih ke pencatatannya aja karena ada beda waktu di situ. Jadi implikasi hukumnya nggak ada. Nah, denda sanksinya Pak, telah terbit faktur Berapa? 1%. Dari apa? Dari nilai dasar hukumnya. Dasar hukumnya Tadi apa ya? kemarin Tadi di draft apa ya? baru nulis ya. Barusan. STP 14 ayat 4. Ya, betul. Nah, ya. Kok udah lupa? Oke. 100. Selanjutnya pertanyaan Pak Akses yang kepabeanan yang disukai. Silakan Pak. Oke, tolong timnya Yusil di sana Fahrul, ya Anda juga. Nah dia yang harus belajar ini ya. Iya, mungkin kalian juga sudah lihat sehari-hari ya yang ada tentang denda administrasi. Jadi
PT tahu kenapa mendapatkan kemudahan pembayaran berkala karena suatu hal yang bersangkutan tidak bisa melunasi biaya masuk yang seharusnya dibayar sejumlah 5 miliar. Pertanyaannya adalah sanksi administrasi berupa denda akan dikenakan PT tahu kenapa itu adalah sebesar, silakan dijawab. Yanda, tim Yanda belum pernah jawab nih. Ayo tim Yanda. Dari aman. Ayo buat minus. Tim Yanda jadi aman. Jangan pada salah. Nol itu nggak apa-apa. Tadi di depan saya nol itu nggak benar itu. Nggak jawab, nggak dapat. Berapa? Dapat bonus. Iya. Ayo. Ayo. Karena nggak bisa bayar 5M, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar bukan berapa persen, nilainya berapa? Dari 5M. Saya kasih waktu 20 detik ya. 10 detik pertama. Apakah ada yang bisa menjawab? Sudah habis waktunya. Habis? Tidak Ya, ada yang sudah. jawab. Berarti kalian nggak pernah lihat dokumen saya atau apapun, nggak pernah perhatikan ya. Sanksi administrasi yang diberikan oleh pihak bea cukai itu adalah dendanya 10% dari nilai yang ditetapkan. Berarti 500 juta rupiah. Oke. Selanjutnya silakan Pak Rahmat dulu ya. Pak Nur dulu. Kalau ada pertanyaan bonus. Bonus nih, bonus. Andi adalah seorang wajib pajak yang terdaftar di APP Tambora. Dia adalah seorang pegawai di suatu perusahaan. Pajak terutang Andi sudah sama dengan pajak yang dipotong oleh perusahaan. Pada tahun 2023, Andi terlambat melaporkan SPT PPh orang pribadi tersebut selama 2 bulan. Berapa sanksi administrasi? Oke, Ya, betul. siapa tadi? Ya. Bonus kan? 30 detik setelah menekan bel ya. Masih ada 5, 6, 7. Oh, udah jawab. Maaf ya. 100 untuk tim Dea dari 150. Dua meja ini satu kelompok. Enggak Pak. Ada Pak, ada Belum Pak, ya ada memang belum jawab Pak. Ada Pak, ada kelompok. Selanjutnya Pak Rahmat, pertanyaan umum. Persiapan damai. Ada. Ya, enggak ada kelompok. Nah ini ayo nih. Halo, ini pertanyaan umum tentang agama Islam. Jika sholat adalah rukun kedua dari rukun Islam, maka rukun ketiga dari rukun iman. Udah ngomong Langsung ngomong boleh? Ngomong aja. Oke, 30 detik sudah. Rukun iman ya Pak, rukun iman yang pertama sholat, iman beriman kepada Allah, malaikat dan kitab. Rukun iman ketiga Kitab. adalah Alhamdulillah dapat selamat dari Sultan. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Wahyu. Itu kali aja. Anda tadi udah jawab ya? Udah.
Ini gampang nih pertanyaannya. Sejak kemerdekaan kita kan memiliki beberapa kali presiden ya, dan juga wakil presiden. Ada wakil presiden yang sah, ada wakil presiden yang jadi sejak kita merdeka sampai sekarang ada seorang presiden yang tidak memiliki wakil presiden. Siapa itu? Mirwan. Salah. Salah. Jawabannya adalah B.J. Habibie. Habibie diangkat karena Oke. Mas, saya bacakan skor 153 orang, Tribusnya 200. Modal yoyo. Silakan Pak Indra. Aduh, belum ada yang dijawab nih kayaknya. Belum ada yang menjawab pertanyaan Pak Indra sepanjang Liverpool aja Pak. harus pelan-pelan pikirnya. Bahasa ya bahasa. Soal bahasa sekarang ya. Intangible asset adalah aset tak berwujud. Aset tak berwujud dalam bahasa Indonesia berarti aset tidak kelihatan. Kan gitu. Bagaimana Anda menjelaskan sesuatu yang tidak terlihat itu bisa diakui sebagai goodwill? Apa sih alasan timbulnya goodwill? Goodwill, nama baik, baik nama. Silakan ditanya, dijawab. Kencang sekali Mas Radit, silakan goodwill. Goodwill adalah nilai lebih yang dimiliki oleh perusahaan. Terus mau ditambahkan? Mungkin kalau bagaimana caranya agar perusahaan memiliki goodwill itu dengan memberikan apa ya, menjaga reputasi suatu perusahaan kepada klien, contohnya menjaga nama baik itu kan suatu bentuk apa ya, menjaga nama baik, nilai lebih gitu, jadi seperti itu Pak. Alasan timbulnya goodwill apa? Lebih ke kepercayaan ini Pak, customer atau klien. Oke, dikunci. Jawabannya Pak Indra. Intinya gini, goodwill itu terbentuk pada saat suatu perusahaan itu dinilai di atas nilai wajar, gitu ya. Tapi memang ada benar sedikit. Kenapa terbentuk dia dinilai lebih tinggi dari nilai wajar? Karena adanya tadi reputasi, adanya brand, gitu ya. Itu ada benarnya. Cuma itu contoh dari alasan terbentuknya nilai di atas nilai wajar. Jadi kita kasih nilai 50 deh. 50. Oke, selanjutnya Pak Akbar, Mas Faiz. Nah, kalau saya Aja. bukan pertanyaan yang menjebak. Nah, ini terkait dengan PPN lagi nih. Nah, ini ada suatu perusahaan yang punya aset yang tadinya dipakai oleh perusahaan tersebut untuk mendapatkan atau memperoleh penghasilan. Suatu saat aset ini dijual. Yang mau saya tanyakan, nah, bagaimana implikasi perpajakannya atas penjualan aset ini dan dasar hukumnya apa? Silakan dulu. Andri, silakan. Dasar hukum. Atas penjualan aset tersebut tetap terutang PPN dengan kode faktur 09, terus dasar hukumnya 016D. Ya, betul. Mimi.
Ayo dong. di karyawan belum. Pak Harul, ya udah. Ini adalah dulu saya pernah ngomong, kamu sendiri juga pernah nyimak, tapi semoga kamu bisa jawab ya. Dalam pengiriman barang impor, pihak supplier mengirimkan invoice itu tertera importernya yang saya sebutkan di sini ada 3. Pertama adalah FOB, kedua CAF, dan ketiga CMF. Oke. Yang saya tanyakan dari Incoterm 3 itu adalah mengenai CMF. Pertanyaan saya adalah, dalam Incoterm CMF, apakah pihak dalam apakah pihak importer bertanggung jawab untuk menanggung biaya pengangkutan barang sampai ke pelabuhan tujuan negara, katakanlah di Indonesia? Pertanyaan saya itu. Silakan. FOB, Chief Cost Insurance Frame. Oke, wah, Yusril. Oh bukan, Pak Fahrul. Silakan. Kalau CNF apa? Cost CNF adalah cost and silakan 30 detik. Ya, pertanyaannya adalah dalam Incoterm CNF, Anda tahu CNF adalah cost and freight. Apakah pembeli, yaitu importer, bertanggung jawab untuk menanggung biaya pengangkutan barang sampai ke pelabuhan tujuan suatu negara? Enggak, tidak. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Yakin? Siapa yang nanggung? Penjual. Karena kalau ya, apa? Kalau apa? Ya, benar. Jadi pembeli tidak menanggung. Jawabannya FOB tadi. Kalau FOB ya. Tidak, kalau FOB. Justru FOB itu ada 2, FOB destination, FOB shipping point. Kalau pembeli yang nanggung itu kalau dia destination, kalau shipping point itu benar. Jadi beda konsep sama CNF dengan FOB. Iya. Bukan alasan bukan karena FOB kan gitu. Iya. Beda, tapi jawabannya lagi. bukan Pak, 100. Iya, benar 100. Selanjutnya Pak Nur. Silakan Pak. Pak Nur Kotiani. Ya. Ada beberapa jenis produk hukum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang akan saya tanyakan adalah, jelaskan perbedaan antara SKPKB dengan STB. SKPKB dengan STB apa? Tito. Tito. Cek. SKPKB itu produk hukum setelah selesai pemeriksaan. Sedangkan STB itu produk hukum dari sanksi atau denda. Yakin? Mau direvisi nggak? Atas keterlambatan, atas denda telat lapor gitu. Ya. Yakin? Betul. 100. Hasil pemeriksaan juga bisa STP. Pak Nur sudah membenarkan jawaban. Jadi hasil pemeriksaan itu bisa
STP bisa SKP, tapi kalau penelitian itu cuma STP doang gitu ya. Ya, siap. Ya, Pak. Itu penelitian. Siap disempurnakan juga. Nah, 100. Kalau nilai pakai dia. Selanjutnya Pak Rahmat. Pertanyaan umum. Menghitung hari. Jika hari ini hari Kamis ya, 57 hari kemudian hari 57 hari kemudian adalah hari Kamis, 57 hari lagi hari apa? Matematika. Tolong dihitung Pak Dimas. Ya betul. Mirna. 57 hari lagi. Hari? Betul. Bagi 7 apa? Rumusnya apa? Bagi 7 8 kali 7 56 tambah 1 5. Selanjutnya Pak Wahyu. Oke, pertanyaan bonus. Lokasi rakor kita kan ini adanya di Depok. Sebutkan satu pahlawan yang duduk di Depok yang namanya terkenal di Depok. Ya, pahlawan Depok yang duduk di Depok. Pahlawan nasional. Terkenal loh ini. Masa nggak tahu? Nggak tahu itu coba PPT gampang tuh. Easy money. Oke. Margonda. Betul. Easy money. Margonda itu nama pahlawan ya. Baru tahu kan? Ya. Silakan Pak. Pertanyaan bonus lagi nih, bercepetan makanya. PT ABC ya, ini membeli bahan baku nih dari pengusaha kena pajak senilai 500 juta dan PPN-nya tadi kan 55 juta. Kemudian, namun faktur pajak dari awal transaksinya ini belum diunggah ke sistem faktur ya. Sampai masa pajak itu berakhir. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ke depan nih, apakah faktur pajak ini dapat dikreditkan oleh PT ABC tersebut? Siapa dulu tuh? Siapa dulu Pak? Jawab, Pak. Berjalan belum? Belum. Ada dewan juri? Ya ada. Silakan. Secara aturan dapat dikreditkan walaupun belum di-upload oleh lawan transaksi. Ini Iya. kita tolong dibantu ganti ini ya, baterai. Oh, masih semain. Siapa ya? Seperti itu Pak Akbar jawabannya. Jadi tadi atas faktur pajak yang belum di-upload di Cortex oleh lawan transaksi secara aturan pajak tetap dapat kita kreditkan. Kalau dapat dikreditkan, saya mau tanya nih, mekanisme pengkreditannya gimana? Dia belum diupload di faktur. Ini berdasarkan praktek di lapangan based on our ini ya, yang kita kerjakan biasanya kita tetap upload di dokumen lain pajak masukan Pak, walaupun dia belum terpopulated di faktur pajak masukan. Apa bisa sekarang seperti itu? Iya. Bisa nggak? Bisa. Saya mau tanya, kalau belum diupload di faktur lawan transaksi, kita
dikreditkan, bisa nggak? Nah, salah berarti tidak dapat dikreditkan. Banyak salah. Belum dilaporin pengalaman transaksinya, kan yang sudah dapat dikreditkan adalah yang sudah dilaporkan diupload di dalam tidak dapat dikreditkan, belum dapat dikreditkan. Nanti dia mengkreditkannya pada saat sudah kan kita ini sama sistem. Jawabannya tidak dapat dikredit. Minus 50 belum dapat dikreditkan. Selanjutnya Pak Aksis. Jadi habis Pak Aksis, Pak Nur itu sisa satu putaran lagi ya, terakhir. Tapi putaran periode terakhir. Iya. Oke, silakan Pak. Pertanyaan bonus tentunya sih. Cuman dia ya udah nggak apa-apa ya, yang bonus. Simpel aja pertanyaan saya. Setiap penetapan Dijen Bea Cukai itu selalu mengacu kepada Undang-Undang Kepabeanan. Oke, Undang-Undang Kepabeanan itu adalah yang selalu dipakai adalah Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1996 tentang kepabeanan. Pertanyaan saya, undang-undang ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor tahun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2026. Ulang lagi, yang serius, santai. Undang-Undang Nomor. Halo, gak dengar. Nomornya nomor 17. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2026. Manifest. Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006. Dari tahun apa? Undang-Undang 10 tahun 95 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006. Benar. 100. Luar biasa, Pak Yanda. Oke, Pak Nur silakan Pak. Jadi habis Pak Nur putaran terakhir 3 lagi ya. Pak Indra, Pak Akbar sama Pak Aksis. Jadi poin terakhir 3 poin terakhir setelah Pak Nur ya. Teman-teman. Hah? 2 kali lagi. Oh ya, terakhir Pak Nur berarti. Oke, sisa sekali putar. Dalam menghitung pajak kerugian orang pribadi, tentunya kita mengenal ada istilah namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Sebutkan dua kriteria seseorang yang sah untuk menjadi tanggungan wajib pajak. Iya. Oh sih yang tadi Ya betul. Valid, Bea valid 250. Jadi saya bacakan poin Sandi 400, Dea 250, Yanda 250, Yusril 400. Hilang. Jadi ini sisa satu putaran ya, keluar 400 poin harus dimanfaatkan. Kita bisa menjadi pemenang atau langsung kalah. Jadi saya tegaskan lagi, ini terakhir ya, putaran terakhir. Silakan Pak Indra, pertanyaan terakhir. Putaran terakhir. Kita kode etik. Diskualifikasi. Setiap konsultan harus mematuhi yang namanya kode etik. Kalau di WA sama pemeriksa suruh datang, jangan nanya untuk apa. Pantes gak lulus.
Oh, ada tengah pipa. Kalau ditanya hal yang perlu dijelaskan, jangan so tahu, gitu ya. Tapi lebih baik jawab tidak tahu, ya enggak ya. Nah, konsultan harus melindungi klien, yaitu resiko pajak yang akan ditanggung oleh klien, di mana klien akan menerima kewajiban kalau seandainya itu dikenakan. Ya. Kewajiban itu dapat diartikan sebagai debt. Kewajiban jika dihapus kurang dari equity, itu yang kita kenal dengan istilah debt to equity swap. Jadi ditukar tuh kewajibannya dengan equity. Bagaimana Anda mencatat jurnalnya ketika debt-nya itu lebih kecil daripada equity? Ayo, Ko Yusril udah sering ya? Lagi mikir dulu Pak. Ayo. Jurnal akuntansi Jurnalnya apa ya? Bismillah. Utangnya lebih kecil daripada aset, Pak. Berarti artinya equity juga perlu terlibat atau tidak, Pak? Jurnalnya adalah asetnya di debit, kemudian kreditnya liability dan equity. Kenapa muncul aset? Minus 50. Jawabannya salah. Jawabannya salah ya. Pak Rahmat betul itu Pak. Coba Pak Rahmat apa jawabannya? debt to equity. Kenapa muncul aset? Debt to equity. Jadi kalau DP lebih kecil, berarti DP kan kita debit ya, karena dihapus ya. Kemudian equity-nya kan dikredit. Selisihnya dari debit sama kredit. Kan DP lebih kecil, berarti selisihnya di debit. Di debit itulah yang namanya apa? Apa? Gimana Bistep? Debitnya adalah insurance. Ya. Tapi kalau kebalik, kalau DP lebih besar daripada equity, berarti selisihnya muncul di pendapatan. Nah, kreditnya berarti adalah pendapatan. Oke? Minus 50 ya, udah. Oke. Bisa mendapatkan ya. Sekarang memimpin Mas Yusril 400. Selanjutnya Pak Akbar. Terakhir nih Pak. Terakhir. Putaran terakhir. Battle. Nggak mikir tadi bonus dijawabnya aduh. Sayang dong. Nah ini terkait dengan transfer pricing ya. Ya, ini suatu perusahaan yang didirikan di Indonesia nih menjual barang kepada afiliasinya di Singapura dengan harga $80 per unit. Sementara harga pasarnya adalah $100 per unit. Nah, yang jadi pertanyaan nih, apakah transaksi ini memenuhi prinsip kewajaran dan peraturan usaha, dan jika memenuhi itu bagaimana implikasinya, jika tidak memenuhi itu bagaimana nanti implikasi perpajakannya? Itu aja.
Oke, Yusril. Indonesia jual barang ke Singapura $80, sedangkan harga pasar yang berlaku adalah 100. Pertanyaannya Pak tadi mau apa? Ya, apakah transaksi ini memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau kalau misalnya memenuhi implikasinya gimana, kalau tidak memenuhi implikasinya seperti apa gitu. Implikasi perpajakan. Kalau menurut saya tergantung pada saat penentuannya. Jika penentuannya itu mengacu kepada harga pasar, berarti atas harga jual tersebut terdapat selisih sebesar 20. Nah, atas selisih 20 itu harus di-adjust ke harga pasar menjadi 100. Nah, dampaknya nanti adalah terhadap penjualan akun penjualan si PT yang ada di Indonesia tersebut, Pak. Karena memenuhi atau nggak memenuhi gitu. Yang pertama ini dulu kan, kalau memenuhi implikasinya gimana, kalau tidak memenuhi gimana, harus tegas dulu. Kan dia jual nih ke afiliasinya di Singapura, harga $80, harga pasarnya 100. Nah, itu memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan apa ini prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, harus tegas dulu. Jualnya terlalu murah, jadi tidak sesuai, Pak. Tidak memenuhi. Karena Indonesia jadi kekurangan basis jadinya. Ya, implikasinya. Implikasinya kita secara pajak ada kurang lapor untuk di sisi PPN ya Pak. Gitu. Ada kekurangan di sisi pajak. Ya, PPN-nya aja. PPH-nya juga termasuk sih Pak di badan sini. Ya, oke, betul. Betul. Alhamdulillah, pemimpin Mas Yusril 500. Kurang yakin meskipun sepele, tapi kalau di depan emang tidak ingat apa-apa ya. Jadi kalau ini terlihat Mas Yusril dan tim Sandi 1-2, Yoyo dan Mimi. Oke, kita lanjutkan terakhir, bukan terakhir, 2 pertanyaan terakhir ya, Pak Aksis, terus Pak Nur. Jadi ada potensi 200 poin untuk mengejar juara 2, juara 1. Oke, silakan Pak Aksis. Oke. Awas, pertanyaan saya. Bentar Pak Aksis, saya ingatkan lagi, hadiahnya ini 5 juta rupiah ya teman-teman ya. Sekarang dulu ya. Jadi mohon 2 pertanyaan itu diingat-ingat ya. Iya. Tergantung nih mau safety atau mau fight. Udah. Saya mau kasih pertanyaan. Oke. Setiap kita melakukan importasi, setelah barang masuk ke dalam pelabuhan, kita tadi sudah saya sampaikan bahwa kita mengurus untuk pemberitahuan impor barang PIB. Setelah pemberitahuan impor barang, kita hitung berapa biaya masuk PPN dan PPH yang ada. Kemudian kita sudah mendapatkan nomor pendaftaran dari PIB tersebut dan akhirnya kita mendapatkan respon untuk mengeluarkan barang tersebut. Dalam pemeriksaan barang, Dirjen Bea dan Cukai itu memiliki sistem penjaluran. Pertanyaan saya adalah, sebutkan 4 jalur pengeluaran barang. Sandi. Ada 30 detik ya. Silakan. Surat pengeluaran jalur merah, jalur hijau, jalur kuning, sama merah. Yang jelas jalur merah, jalur hijau, Pak.
Saya bilang kan 4 jalur. Kurang satu. Kurang 1. Merah, hijau, kuning ya tadi. Satu lagi apa? Ayo. Satu lagi. Pasti tahu Mas Andi. Saya hitung ya, 30 detik ya. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 20. Udah, yakin cuma 3 jalur? Ayo Sandi. Iya Pak, semua tambahan saya pasti. Oke. Satu. Ya sudah, tadi saya bilang 4 jalur. Memang yang terkenal itu adalah 3 jalur. Seperti dia kamu bilang, jalur merah, jalur kuning, jalur hijau. Sebenarnya di Bea Cukai itu ada 4 jalur. Jalur merah, jalur kuning, jalur hijau, dan satu lagi jalur prioritas adalah mitra untuk kepabeanan. Itu tidak akan diperiksa karena untuk mitra atau apapun itu jalur khusus. Jadi karena tidak 4-4-nya dijawab, saya kasih nilai 50. 50. Ada tuh. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Pak Nur. Silakan. Yang bonus lagi. Kalau Sandi bisa menjawab, ada satu pertanyaan pamungkas nanti ya. Tapi kalau Yusril tetap 500 ya Yusril. Silakan Pak Nur. Siap. Baik-baik teman-teman. Pak Mulyono adalah seorang usaha UMKM yang terdaftar di tahun 2024. Peredaran usaha Pak Mulyono diketahui dalam SPT tahun 2024 adalah sebesar 1,2 miliar rupiah. Pertanyaannya adalah berapa PPH UMKM tahun? Sandi. Sandi. Oke, 20 detik jatahnya ya. Saya mulai waktu. Mulai dari sekarang. Dari sekarang. Ayo. 23 detik, 24, 25, 26, 20, 60, 28, 29, 30. 3 juta. Kurang tepat. Minus 50. Saya 3.500.000. Saya Kan 1,2 kurangi 500 juta baru kalikan 0,5%. Kan orang pribadi. Pak Mulyono. Sayang sekali. Oke, dari layar di kaca kita sudah menemukan pemenangnya. Luar biasa. Yusril lagi. Pak Yusril. Triple point ya. Dia selalu juara di rakor-rakoran ini ya. Mungkin kita harus eliminasi Mas Ya, Yusril. dari sini terbukti tim Yusril tidak pernah salah, yang salah Bini doang. Oh ya, Yusril tidak pernah salah. Tim ini salah. Oke, aku minta maaf. Salah, aku minta maaf. Oke, luar biasa. Jadi hari ini kita gimana, Pak? Pertanyaan paling terakhir, tapi harus jawab ya. Untuk menentukan ini hadiahnya Peringkat 3 atau peringkat 4? 1 juta atau berapa tadi? Ya, ayo dijawab pertanyaan terakhir Pak Indra ya. Gak sweet, gak boleh Bu Yosi sweet. Sweet ini bukan lomba yang cerdas cermat, ini cerdas cermat. Ayo Pak. Ya. Terakhir. Cepetan. Cepetan. Saya akan nanya tarif PPH final atau PPH 22. Tapi kalau nggak terjawab, 3 detik nggak terjawab, kita pindah ke soal berikutnya. Siap ya? Oke. Orangnya gitu ya. Tarif PPH final jual saham. Jual beli saham. 1, 2, 3. Tidak ada yang jawab. Tarif PPH pasal 22
penjualan semen. 1, 2, Pak Rahmat doang yang tahu. 3, salah. Lanjut Pak. Tarif PPh final jual bangunan. 10%. Minus nggak Pak? Minus nggak Pak? Minus 50. Sayang sekali berani Pak Yanda dengan ketabahan tidak menjawab mendapatkan juara 3. Untuk para pemenang juara 1 yang tidak pernah salah ini Mas Yoyo, dipersilakan maju untuk penyerahan hadiah plakat. Tolong dibantu dan foto-foto dari Pak Indra dulu juara 1, juara 2 nanti siap-siap Pak Akbar, juara 3 Pak Asis, juara 4 Pak Nur, juara 5 nggak ada. Gila, Sandi, tim Sandi full aktif banget, ingin juara tapi tidak ada rezeki. Ya inilah tim 1 Yusril, silakan maju foto dan penyerahan hadiah senilai 5 juta rupiah. Selamat, ini memang bawa orang disuruh ya. Yang kedua ini pengen nikah 2, yang ini baru punya anak. Selamat atas hadiah yang didapatkan. Silakan berfoto untuk juara 1. Selalu juara Yusril. Gak usah jawab juara nih. Emang rezeki itu gak usah dikejar besar. Kita santai aja kawan. Juara 3. Selamat. Membawa pendatang-pendatang baru ya sebagai kompetisi. Yang Irdon 200 Boli. Oke, sekarang foto manajemen dulu. Sekalian kita akan akhiri. Pakai jaket sama tidak pakai jaket ya. Foto manajemen, selanjutnya foto. Masih belum apa perlu tanya? IG Tex Tiplan, Spirit of Improvement.